Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 2 video per kelompok kalian produksi news ya. Yang pertama mulai bahas Jalan Busaro, dampak COVID-19. Terus berikutnya kan apa? Jalannya tapi yang kena blur. Sitok apa nih? Harga naik. Oke. Harapan saya ketika saya memberikan contoh yang sebelumnya sudah dibukai ya. Saya punya harapan kalian mengerjakan dengan lebih bagus, lebih detail penataan grafisnya. Kalau dari segi penataan berita, kita sama-sama belajar lah. Kita belajar bersama-sama. Namun untuk grafis, ini seringkali kalian itu kurang teliti. Terus detailnya juga tidak dapat. Akhirnya ya seperti yang saya tunjukkan kemarin. Sebenarnya kalau contoh yang saya bikin kemarin itu nggak bagus, menang rapi, ya toh. Jadi kesimpulannya desain yang bagus adalah desain yang rapi. Sama kayak manusia lah, awak dhewe, contohnya awak dhewe. Ketika awakmu nggawe kaos pating kecotot, ngelombrot, orang lain pasti ngomong bocah iki kok ngelombrot. Ya. Padahal wajahnya podo, ketika awakmu nggih hem rambutnya diminyak rambut rodok klimis. Wong kan wah bagus anake sapa. Sama kan? Desain juga seperti itu. Kalau kita rapi, otomatis orang akan wah desainnya rapi. Padahal kalian bisa sebenarnya bikin untuk rapi itu bisa. Iya toh, bisa orang kira-kira. Nah, saya pengen yang lalu-lalu itu jadi referensi. Oh, yang biar ini ya, berarti aku memperbaiki dari yang lalu itu biar lebih bagus lagi. Besok adik kelasmu ya harus lebih bagus lagi dari kalian. Apalagi jurusannya awake dhewe di kafe itu mesti ada tong. Enak. Kalau kita DKV, saya sendiri kan DKV, otomatis kan kalau melihat orang yang sudah mengerjakan, aku harus lebih baik dari yang tak contoh. Misalkan aku punya referensi dari TV A misalkan. Oh TV A ini sapi, hampir lu api piye? Kita harus cari celah di situ. Kalau kita sama, ya gak enek bedane toh. Ya padha nurun elek wong elek diturunkan ngono toh. Nah, bisa kan ketika ngomongin ATM amati tiru modifikasinya luwih apik teko sing ditiru. Kalau bisa orang itu nggak ngerti ini punyanya siapa. Kamu punya referensi dari mana? Orang itu jangan sampai tahu. Kalau orang masih tahu, oh, iki referensi juga desain Indosat misalkan. Berarti kan desain wis padha wae sakjane. Coba diolah. Itu sekilas tentang desain grafis. Nah, kemarin aku ngomong wis umum, desain yang secara yang saya pampangkan itu wis umum. Mulai dari bikin cover ya. Cover kalau bisa lebih baik judulnya yang ditonjolkan. Ya toh. Bikin judul, ya ini balik yang materi berita mana. Bikin judul, kalian juga harus tahu judulnya itu pas apa ndak karo isian beritamu. Makanya kemarin aku ngomong kon gawe skrip.
Tujuannya apa? Kita tahu, oh ini A. Misalkan aku bikin rencana jalan BMW Arjuna ambles. Judul misalkan. Otomatis isian berita kan juga kita harus mulai pertanyaan disiapkan di sini. Pertanyaan yang pertama terkait jalan yang ambles ya, misalkan bagaimana ini bisa kita bertanya bagaimana awalnya kok sampai bisa ambles. Ini pertanyaan. Siapa ini, siapa saja yang lewat kok bisa ambles, disambungkan lagi. Apa penyebabnya kok ambles? Ya. Bagaimana, siapa, apa nih kata tanya ya bener? Kenapa? Kapan ambles sih gimana? Apa nih kata tanya apa nih? Mengapa? Bagaimana wis mandur dewi? Gimana? Guys, anggaplah ini sebagai kata kunci pertanyaannya. Dan hasil akhirnya harapan ke depan. Harapan ke depan itu apa? Harus bagaimana? Ki ending ini. Nah, kemarin aku ngomong konten yang bagus itu konten yang banyak komentarnya. Kenapa kok banyak komentar bukan banyak like? Banyak yang menanggapi. Percuma kita banyak like, katakanlah like-nya 1000, tapi itu minim tanggapan. Semek like tok. Semek seneng mau komen like kok. Nah, dari 2 berita yang sudah saya unggah di YouTube, tolong atau tengah gar kotak gar. Coba jabutan flash sih. Nah, dari semua ini kan jadi satu berita. Bahan lah ya, bahan berita. Punya no? Kono lo kena. Aku masuk angin nih gue. Ketika kita sudah dapat bahan beritanya, ini juga harus konsisten. Mulai dari salam pembuka, salam pembukamu dari dua video konsisten apa enggak? Konsisten. Sah. Sing kedua isiannya. Detailnya. Setelah itu nah, tujuannya skrip ketika kalian di lapangan itu mengingatkan
supaya kalian bisa konsisten dengan 4 bagian ini. Konsisten ini piye? Contohnya konsisten piye? Sama. Harusnya sama. Ndak mulek. Eh? Ndak mulek. Ndak mulek. Coba didelok openingnya dhewe-dhewe. Nek muni konsisten saiki didelok dhewe-dhewe neh. Apa itu? Pas apa Apa yang benar? terakhir dari momen Berarti subscribe ini. nek muni like karo subscribe itu muni Dari share. Dari beda. Itu beda. Ade wis sing kleru. Makanya aku ngomong konsisten tenan kan gitu loh. Yang video ini. Nah, iya. Mek kuwi. Jadi bebas nanti. Oke ya. Iya, berarti tidak konsisten. Kowe barang apa? Gitu loh. Jadi harus ditata. Kalian kalau di opening bilangnya yo jangan keburu diminta subscribe. Apa meneh njaluk di-share, urung roh isine kon nge-share. Jadi orang-orang itu jangan dibiasakan setelah membaca judulnya langsung disuruh nge-share. Itu kebiasaan orang sekarang seperti itu. Kadang dibaca judulnya, durung ngerti detailnya wis dicaci maki dhisik. Itu kan kebiasaan orang sekarang. Iya. Ketika kamu lihat info di Instagram atau di Facebook atau di YouTube, orang cenderung akan menghujat dulu dari judul yang dibaca. Jadi misalkan ada judul kemarin apa? Jalan Jabal Sari. Ketika kita lempar di sosial media itu pasti ada pro dan kontra. Ketika dia pro berarti postinganmu akan pro dengan masyarakat, setuju dengan videomu gimana. Tapi kontra itu juga banyak orang, entah itu orang dari luar desa atau entah dari pemerintah sendiri. Sudah baca komentar-komentarnya kira-kira? Ya. Terutama yang Jabal Sari, pro dan kontra. Itu yang ada di YouTube, belum ada yang di Facebook. Di Facebook itu lebih ngeri kan komentarnya. Di Facebook itu banyak orang yang interaksi, menanggapi komentar, makanya video Jabal Sarimu ini view-nya bisa banyak. Ada 400 lebih. Komentarnya seru-seru. Ada sing pro, ada sing kontra, ada sing dukung, ada sing ora. Ada yang ruwet. Ada. Ya namanya kita lempar di sosial media kan pasti seperti itu. Nah, dari harapan saya dari komentar-komentar itu kita belajar. Kita menyampaikan informasi lebih detail. Yang pertama, lebih detail itu piye, Mas? Aku harus ngomong banyak angel sehingga orang itu tahu oh lokasinya di situ. Kalau kalian hanya 4 angel, 5 angel mau bolan-baleni, otomatis nggak detail. Orang pasti lah harus mek golek-golek viewer tok. Kan seperti itu. Itu yang pertama, lebih detail. Nah, karena tujuan kita hanya menggali informasi masyarakat, kita kan memang sengaja nggak ke desa atau ke kabupaten. Memang sengaja tidak seperti itu kan. Tidak saya perintahkan seperti itu. Karena apa? Kalian saya tuntut untuk bekerja cepat. Karena nyapo cepat. Dengan cepat kalian belajar disiplin. Oh, sesuk aku kudu wis mari yo. Nah, kalau kita lebih detail lagi, kita harus wawancara kepala desa, bupati. Kira-kira sehari selesai nggak? Nggak selesai. Ada yang komentar, opo nggak objektif gini loh. Kita nggak butuh objektivitas loh. Yang kita gali kan suara masyarakat. Iya. Masyarakat itu piye loh? Yang setiap hari lewat situ, yang orang asli situ, bahkan orang yang sering lewat situ tapi bukan asli situ.
area gitu. Dan itu enggak hanya jalan, entah sampah, permasalahan sosial. Harapan kita setelah kita share video itu ada pembenahan dari yang bisa membenahi, bukan hanya dari pemerintah tapi juga masyarakat. Contohnya sampah. Sampah itu apa? Pemerintah yang harus membenahi. Kalau nggak dari masyarakat sendiri, apa bisa kan? Gitu toh. Jadi kita bukan menyerang pemerintah, bukan. Kita membahas suatu masalah, di mana di situ adalah masalah sosial, masalah orang banyak, ya toh. Sampah pun juga bukan tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Tapi ketika kita buka wadah tentang masalah itu, orang akan melihat, oh ternyata aku buang sampah sembarangan ya. Oh ternyata dampak aku buang sampah nang kali iki nyantol nang kono terus kali ini banjir. Kan seperti itu. Kita bukan menyerang pemerintah, bukan. Dan kalau ada yang komentar harusnya lebih detail, itu tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab desa. Nah kalau informasi kalian detail, dalam artian detail itu, oh jalannya sebelah sini, lokasinya tepatnya di sini, di sebelah utara ada ini, ciri-ciri. Jadi misalkan ini contoh dari Balai Desa Sambirobyong ke selatan itu jalan masih rusak. Jadi kalian harus sebutkan spesifik tempatnya. Nah kalau kita cari data ini tidak akan selesai masalah ini. Kita punya data dari desa ya jalan menangi dewe no. Begitu tanggung aku masih tanggung kabupaten. Nah itu akan terus menerus. Kita bukan cari berita. Bahkan saya punya pengalaman ketika saya pribadi loh ya, ketika itu mencari informasi seperti itu bukan jawaban yang saya dapat, amplop. Yo serius. Saya bukan hanya omong doang, saya bisa buktikan dulu ketika tahun 2010 bukan informasi yang saya dapatkan. Wes mas, iki rasa kok enggak. Nah kenapa saya sekarang tertuju ke masyarakat? Karena masyarakat itu pengen bersuara tapi dia tidak punya wadah. Kayak bakul jangan di channel YouTube. Kecuali yang modern dalam artian memang bakulnya gaul ya, si enom, si anu, wis tuwek-tuwek. Kan mereka punya suara tapi tidak bisa menyuarakan. Mereka punya, misalkan ini contoh, mereka punya kepala desa. Tapi apakah mereka setiap hari ketemu kepala desa? Enggak. Nah, di situ loh tujuan kita sebenarnya. Bukan kita itu menyerang pemerintah, itu bukan. Kalau kita menyerang, postingannya dewe harus mesti menyerang terus. Iki jalan iki. Seperti itu. Makanya aku kemarin berpesan cari informasi yang detail, bener-bener valid, bener-bener fakta yang ada di situ. Jangan dikarang. Jalan kono ora rusak mau beritane rusak, minggu sudah jadi masalah. Jadi harus selektif banget kalian ketika terjun ke lapangan. Nah sekali lagi kita di sini sama-sama belajar. Dalam artian belajar, kita belajar memahami suara netizen, kita belajar mengolah kata-kata di suatu berita. Belajar, memang masih belajar. Jadi ketika ada komentar negatif tentang itu, nonsen. Kita hanya mempelajari saja. Dan kalian bisa, misalkan pengen membuktikan, Mas, aku milik bukti ini tak wawancara kepala desa aja, tak wawancara bupati. Coba berapa hari kalian menyelesaikan berita ini? Dengan ketatnya protokol, orang masalah protokol kesehatan, protokol bupati, protokol kepala desa, dia punya sendiri toh, dia punya ajudan toh, dan jadwalnya diatur oleh mereka. Enggak serta-merta kita bisa wawancara datang, Pak, aku kan keterangan ini, belum bisa. Kalau kita menunggu itu, ada event nggak masalah. Misalkan ada event di alun-alun yang melibatkan bupati. Oh eventnya hari anti narkoba.
Nah, kita bahasnya anti narkoba. Tapi kalau jalan seperti ini, jalan-jalan desa, apa mungkin kapan kita ketemu sama kepala desa? Lama toh. Makanya kita gali informasi dari masyarakat. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk menyampaikan suara masyarakat yang tidak bisa menyampaikan secara langsung. Ambil wawancara tidak hanya 2 atau 3, lebih dari itu tidak masalah. Karena untuk apa? Penguat kita, penguat beritamu tadi. Itu aku ngomong isian ya. Kalian juga itu harus konsisten. Jadi setelah membicarakan topik di depan, jangan langsung minta share. Biasanya ya mungkin subscribe dulu saja sebelum menyimak berita selanjutnya. Lupa subscribe. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari kita. Wes itu cukup opening. Nah, baru di closing boleh. Kalau kalian suka video ini, like, dislike pun tidak masalah. Bahkan saya cari untuk dislike itu. Semakin banyak dislike, YouTube-nya semakin naik sebenarnya. Karena ada interaksi. Kalau like terus kan berarti settingan ya loh. Like. Dislike tidak masalah. Terutama komentar. Kalau kalian punya istilahnya usulan mana yang harus diangkat beritanya, tulis di kolom komentar. Selama ini kita nggak tahu, kita kan hanya inisiatif. Kalian kan hanya inisiatif, koren. Bahkan kadung budal zong. Coba di closing. Jika kalian ada informasi yang ingin disampaikan, tulis di kolom komentar. Nah, otomatis netizen juga akan komentar, Mas, desaku ini, pasti itu. Tapi kalau kita pasif, istilahnya ngongkon like karo komen, share tok, tidak ada interaksi di sini. Jadi usahakan kalian juga komunikatif dengan penonton. Dan jangan ketika ada opening dan closing itu terkesan untuk membaca. Ojo hafal. Kita kuasai masalahnya dulu. Kita kuasai masalahnya, kita bicara jadi lancar kalau kita sudah menguasai masalahnya. Apalagi setelah wawancara, closing kudune wis ndak maca maneh. Kan terkesan maca kabeh tekmu. Apalan toh? Iya. Nah, konsisten itu juga tidak harus tetap sama. Konsisten itu dalam artian susunan katamu itu tidak sama, tidak apa-apa, tapi tujuannya sama. Dan sekarang setiap permasalahan, setiap berita itu lo beda, ya toh. Otomatis kita juga menanggapinya beda. Misalkan ketika Ferry bahas regondok, berarti kan tinggal menanggapi, ternyata harga telur itu seperti ini, harapannya masyarakat seperti ini. Nah, setelah itu baru closing. Sebenarnya kali closingmu itu kan membaca setelah kalian wawancara toh. Wawancara harapannya orang-orang A B C D gandeng nih, closing lagi jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terus endingnya ya memang jika kalian ada informasi yang lebih lanjut, lebih ini karangan seperti itu. Jadi jika ada informasi yang ingin disampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wes closing misalnya. Jadi jangan terlalu membaca. Belajar dari presenter berita yang kondang. Belajar itu bukan berarti jiplak. Coba buka, kalau di Kompas ada Aiman, itu bagus. Sing secara di lapangan loh, ya Najwa kan DE ning ruangan, DE intine wawancara untuk indoor ya.
Kalau di lapangan yang saya sering lihat Aiman itu sering, terus siapa nih berita tahun dulu orang atau dulu berita. Nah terus cover juga gitu. Cover itu mencerminkan isian. Jadi jangan sampai cover itu luwih gede fotomu timbang beritanya. Ya toh? Nah kayak ini misalkan jalan pemakan korban sing gede birune, jalanin mek close up. Nah kalian sudah diajari teknik fotografi, coba ketika liputan cari angle yang bagus, dipotret, jebret, jadikan cover. Tinggal nulis malah lebih gampang. Lihat dari contoh-contoh yang sebelumnya. Ini punya anak-anak toh? Yang punya saya lihat. Makanya penontonnya lihat, beda. Dan bahkan dia 8 bulan yang lalu ya. Sampai titik itu tok dia 83 penonton. Saya 3 bulan yang lalu 13.000. Karena apa? Orang melihat pertama judulnya, covernya bagus, diklik isiannya dilihat. Ya toh? Dan gunakan judul, gunakan bahasa sehari-hari, jangan terlalu rumit. Misalkan jembatan Ngujang 2 penuh sampah. Ekspektasi ini orang pakai sampah. Nah, tampilkan juga visualnya. Ketika kalian bikin judul harus sesuai dengan visualnya. Sama seperti yang saya katakan tadi. Lah narasimu telur, metu gambarnya kok pelem. Gitu maksudnya, ya. Jadi misalkan ada komentar yang positif negatif, udah kita tanggapi aja dengan positif. Oh ternyata ketika ada komentar negatif, oh saya kurang ini. Terus ada komentar lagi, oh ternyata kurang ini. Kita belajarnya dari situ aja. Nah semakin sering kalian berinteraksi dengan orang lain, ketika kalian kembali ke sekolah, kalian juga akan beda. Pandangan kalian akan lebih luas lagi. Coba bandingkan dengan misalkan kamu pragreen tak kangen ngedit dan bendino. Kira-kira ketika kembali ke sekolah kamu pandanganmu lebih luas apa pandangan ngene? Yang PSG nan mukonnya apa? Nek tekan ngedit foto ngilangi jerawat, ngilangi kutil. Tapi ketika kalian keluar dari area ini, pola pikirmu juga akan beda. Itu pertama. Keuntungannya kayak. Kedua, kalian dapat kenalan baru. Kenalan baru juga apa? Relasi, bos. Coba sesekali minta nomor HP-nya. Barangkali kita suatu saat, kita nggak tahu ke depan, besok aku dodol jadi desainer. Dodol desain, jasa desain, kita tawarkan lewat HP-nya, tambah relasinya. Ya toh? Jangan dibuang cuma-cuma. Kita keluar itu cuma wawancara, selesai. Setelah itu tidak ada impact untuk kita. Jadi bisa mungkin manfaatkan kegiatanmu di luar ruang itu untuk mencari relasi yang sebanyak-banyaknya. Yang untung kalian loh. Ketika kalian selesai pragreen di sini, kalian kembali ke sekolah. Misalkan setelah itu aku tak buka jasa desain ya. Mau mendesain banner bayaran 50.000, 100.000, bahkan ada yang lebih. Itu paling standar, tulisan tok 50.000. Kalian cek di percetakan itu. Survei. Ternyata aku model laptop iso badi sakmene ya. Itu jasane tok belum hasil cetaknya. Nah nanti kita belajar setelah ini, jangan dicampur. Kalau dicampur mumet. Yang penting banyakin dulu relasi. Ketika kalian di lapangan,
coba sharing, ngomong-ngomongan lah, sekolah endi Mas, pasti orang akan bertanya itu, sekolah endi? SMK 1 Pak, rumah endi? Itu pertanyaannya dasar, atau bener nggak? Ketika kalian wawancara ditekoki ra, teko endi? Iya. Sekolahmu endi? Omahmu endi? Itu pertanyaan dasar dan dari situ kalian kembangkan. Kamu jurusan desain komunikasi visual. Desainnya wis iso, komunikasinya wis iso, karek memvisualkan. Enak loh. Kalau kalian cermati, nyapa ya aku juga masuk gang ini, nyapa aku juga ini. Semua pasti ada maksud dan tujuannya, gak hanya mek dikong. Gitu. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin belajar, terus kita belajar terus lah istilahnya. Jangan aku siso. Ketika aku siso itu sudah selesai. Kita nggak akan belajar lagi aku siso. Hanya apa? Lek ngomong ini misalkan tak kasih tugas. Apa ngedit foto jerawatnya dilai. Wes selamanya kamu akan bisanya wis mek kuwi. Oh, caranya mempercantik, memperhalus seperti apa, caranya membuat warna ini bagaimana. Kalian tidak penasaran karena aku wis iso. Ketika itu selesai. Jadi kita bikin pola pikir, aku setelah iso ngilai jerawat kudu piye ya. Setelah iso lagi kudu iso meneh ya. Dari situ kita akan belajar terus, belajar. Tidak akan berhenti, karena ilmu itu tidak ada yang berhenti. Kalau di sini kita nggak akan belajar matematika, kita nggak akan belajar PPKN, PS, sejarah atau apa, geografi, tapi lebih ke keseharian kita seperti apa. Oke ya. Sampai situ dulu, tolong ketika mau liputan berita ditata. Judulnya apa? Dolan. Orang masalah, Mas aku harus survei rono. Ndak ngarang aku. Pokok orang survei rono awakmu karo jajan, ya ora masalahnya. Kan ngono. Saya beri kebebasan itu. Yang penting ada hasilnya. Jangan hanya, Mas aku izin rono tapi pacaran rono. Ini bahaya ya. Saya tidak masalah, kamu datang absen, Mas aku mau enek kangen-kangen survei nang ngene dalan kono coba. Izin ora masalah. Sana coba disurvei, wah bener jalannya ngene, mlebu wilayah desa ndi. Terus coba dicek masyarakatnya akeh sing ngeluh apa enggak. Baru kita liputan di sana. Ketika sudah research, kan riset toh, riset jalan, riset sampah, riset apa masalah lingkungan. Ketika sudah riset baru bikin skrip, oh besok liputan kibahane. Jadi kita di lapangan enak, bukan adewe urung riset, orang meluncur ana bingung akhirnya tema apa iki malian. Yo. Yang pertama, sing rugi kalian sendiri. Akhirnya berita jadi asal-asalan. Ya toh. Kedua, tenaga, bensinmu, pikirkan itu. Urung tuku es ning dalan ngelak, kan rugi. Tapi ketika kita sudah jalan dengan skrip, ini tidak akan rugi. Karena ini akan pasti laku dijual. Dalam artian dijual itu untuk informasi. Semakin banyak penontonnya, semakin banyak impact yang akan dilakukan. Seperti punya saya yang lalu-lalu ini juga seperti itu. Coba cek jalannya sekarang. Ya mungkin bukan efek sepenuhnya dari berita yang kita bikin. Entah ada LSM atau apa yang mengajukan ini, tapi nonsen. Bagi saya itu adalah impact yang kita lakukan.
kita juga bisa bercerita ke teman kita besok. Wah, Jalan Jablasari, saya dandani apik kok. Berkaca kok video dhewe. Kan ngono to? Meskipun efeknya bukan dari murni dari itu loh ya. Tapi kan setidaknya kita ikut berusaha. Kena digawe cerita. Wah, dalan kono malah apik. Oh, aku biyen tau liputan kono, bar kuwi langsung didandani ya. Iya toh? Wis paham ya? Paham. Jadi kita sambil belajar lagi dari postingan-postingan yang akan saya tampilkan nanti. Semakin banyak komentar, semakin banyak tanggapan dari orang-orang, kita akan semakin semangat untuk belajar. Jadi jangan sampai ketika di komen negatif kita ojo lah mau seneni. Jangan takut seneni. Kalau kita memang berbicara fakta, oke, maju terus sampai bongko. Kecuali kalau kita mengada-ngada, dalam artian oh dalan nang Bukur iki bolong-bolong. Padahal sing bolong-bolong kok syutingnya duduk Bukur. Nah, itu baru kalian salah. Tapi kalau memang kita berbicara fakta dan itu benar, udah nggak ada masalah. Siapa yang mau komplain silahkan datang ke sini. Tenang, tak kayak kopi. Paham? Oke, sementara itu dilanjutkan yang ini tadi sambil nyari berita apa nanti. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.